soal sumber mata air nih untuk ke depan jangka panjang. Katanya salah satunya kita juga menyasar di Lepung, Pak. Itu gimana? Ya, pada dasarnya mungkin ada program daripada BWS juga untuk membantu mata air itu ada di Kunglaba. Kunglaba ada kemarin Kunglaba Pak. Kurunggepu Di Lepung kan? Lepung. Jadi kemarin itu ada, memang sudah ada rencana 2021 ini, ya kan, 2020 akan membantu membuat WTP baru situ, sekitar kapasitasnya 200 liter per detik untuk Aceh Besar, 200 liter per detik untuk Banda Aceh. Banda Aceh bisa melayani daerah Ulele dan sekitarnya. Kita bisa membantu Matai, Lepung, Lunga, Tamada, dan dari Mara. Itu bisa membantu untuk Matai itu. Tapi setelah wabah ini itu udah desah-desus untuk WTP itu sudah kurang terdengar lagi. Sudah hilang, informasinya tidak jelas lagi. Jadi kami berharap kemarin itu kalau memang itu bisa terjadi, itu bisa terbantu lah penurut yang tadi, kita bisa supply dari Matai lagi. Matai itu untuk membantu Matai, karena Matai kita nggak bisa berharap penuh lagi juga, seperti yang disampaikan oleh Pak Sarul tadi. Matai itu kan yang airnya di bawah tanah yang mengalir, kita nggak tahu bagaimana sumbernya, tersumbat atau terhadap hambatan, karena ini beranggap air bisa dari Lamno, bisa dari apa ini yang mengalir dari apa ini dari segi sana kan. Jadi kita nggak tahu persis dari mana sumbernya, karena selama ini nggak bisa ditelusuri ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam guha itu kita melihat, nggak ada yang berani. Paling cuman di mulutnya aja kita bisa lihat sumber airnya. Di ujungnya muaranya nggak bisa kita lihat di mana sumber air bakunya, nggak bisa kita lihat. Jadi yang selama ini terjadi itulah mungkin fenomena yang terjadi kering 2017. Mungkin ada piket kami yang menyampaikan pada suatu malam ya terdengar hanya suara letusan besar. Jadi letusan besar itu ada yang jatuh kemudian dia melihat kondisi itu. Setelah itu bunyi letusan itu, sebulan setelah itu baru kering mata air. Mungkin ada pintu-pintu gua yang tertutup, longsor ya. Bisa jadi itu hanya anggapan, mungkin hanya cerita atau letusan di tempat yang lain. Nah ini kita belum sampai hari ini belum bisa kita buktikan bahwa itu udah di bawah tanah. Di bawah tanah yang terjadi. Yang kita sudah beberapa dengan teman koordinasi ada di wilayah Lepung yang bisa menjelajahi ke gunung sana. Saya tanya ada mana sumbernya, belum tahu juga. Makanya tuh ada yang bilang dari Sarah, saya sampai ke Sarah juga kita datang lihat sumbernya ada gua yang menuju ke Matai mana, ada yang tunjuk ke sana, tapi kita tidak bisa buktikan benar itu gua itu menuju ke Matai. Tapi kalau memang debit air yang ada di Sarah itu turun, Matai juga ada perbedaan penurunan. Mungkin sama-sama dari aliran di bawah sungai itu nggak ketahui. Jadi harapan ke depan juga mungkin nggak bisa berharap 100% lagi Matai begitu kondisinya. Makanya kalau memang itu terjadi dibangun ada WTP baru, itu bisa ada sedikit membantu lah wilayah itu juga. Juga ini kondisi di Lambadi itu ya hanya sumber air baku itu air baku yang tanda hujan. Sekarang kalau dulu waktu dibangun mungkin ada sumber airnya, ada mata airnya, tapi mata air itu sampai hari ini tidak mengalir lagi. Sudah kering ya. Sudah kering. Sekarang berarti tak ada hujan cuma lingkungan itu hanya, makanya orang BWS memberikan kesempatan kepada kita untuk 4 jam per hari. Jadi mereka itu sudah memahami, warga Lambadi itu sudah memahami pada saat kapan dia mendapatkan air. Ya, sudah memahami karena ini sudah izin 4 jam kita beroperasi. Yang 4 jam hanya cukup beberapa reservoir. Berarti mereka misalnya di Pekanbaru ada berapa pelanggan Pak yang dari Lambadi ini? Ya, sekitar 1.000 lebih. Berarti mereka cuma bisa beroperasi cuma berapa jam juga ya dengan teman-teman? Iya. Dapat 24 jam sekarang. Habis air dapat kontinuitas. Habis air itu ya selesai tutup. Nah, dan sudah besok lagi ya. Sudah memahami mereka. Tapi sebagian
bahagian dari lalu pun sudah kita layani dengan air mata air. Nah, jadi sebagai lalu itu. Jadi itulah jadi kendala-kendala kita pada saat ini. Jadi bicara kita pada hari ini adalah sumber air baku. Ya, sumber air baku kalau memang itu bisa, dan mungkin bukan kita aja, mungkin dunia juga berbicara sumber air baku sekarang. Indonesia apalagi kan, karena ini jadi sulitnya menjadi sumber air yang baru. Mungkin ke depan ini adalah pembicaraan dunia air. Mungkin kalau dulu berbicara mungkin tumbuhan atau tanaman yang lain, masalah pertanian, ini mulai dari sekarang isu 2020 ini sumber air baku. Dunia sudah berbicara tentang air baku. Mungkin bisa jadi suatu saat air ini sangat mahal. Kalau hari ini kita bisa per kubik rata-rata 3.500, mungkin beberapa tahun ke depan kalau mungkin anak cucu kita bisa beli 35.000 per kubik. Ya begitulah kira-kira sumber air baku yang sangat mahal sekarang. Apalagi sekarang pemerintah memang sudah mewajibkan 100% harus 100 0 100. Jadi mendapatkan air bersih, kekumuhan hilang 0 semua. Tapi ini kan belum, kita hanya bisa hanya 48% belum Kita terlalu luas ya wilayah. karena Aceh Besar kita tahu luas, wilayahnya sangat luas, hampir 9 kali lipat dari Banda Aceh ya. Dan tersebar di mana-mana. Mungkin perbukitan kalau mungkin dari Banda Aceh bisa mencapai mungkin sekarang ini bisa sudah 90%, karena mereka wilayahnya satu daerah, kemudian padat ya, padat wilayahnya, kemudian bisa disuplai dari mereka bisa terpenuhi mungkin ya. Kalau kita Aceh Besar perpipaannya aja belum semua ya, itu kendala-kendala yang menjadi permasalahan untuk mencapai 100. Tapi untuk jangka saat ini, untuk pelanggan yang ada saat ini, kalau bendungan karet ini diganti, insya Allah aman ya. Aman. Itu jangka pendek. Jangka pendek sangat aman. Kalau masih bisa mengandalkan Aceh ini, tapi dengan mengandalkan, catatan ya bendungan karet harus diperbaiki. Ya, untuk jangka pendek berarti sudah aman. Insya Allah kalau memang itu pelanggan juga bisa kita tambah. Karena kalau itu aman juga pelanggan masih bisa ditambah. Kapasitas kita masih mencukupi. Tapi untuk ke depan jauh beberapa tahun ke depan itu belum tahu kita. Belum tahu ya, kalau memang itu terjadi nanti mungkin kita bisa usulkan penambahan WDP juga bisa kita tambah lagi kalau memang ini sumber air baku bisa. Tapi kalau jadinya sumber air baku tidak ada, apa yang mau kita lakukan ya kan? Nah, ini jadi hal-hal yang sangat urgent yang harus perhatian serius daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sangat harapan sebagai pengelola, kami sebagai pengelola ini harapan yang sangat tergantung ya, proses bisa melayani pelayanan dasar ini bisa maksimal ya. Kami sebagai kuli ya, kuli daripada rakyat ya, kuli sebagai rakyat untuk melayani semua itu ya. Jadi ini kita yang namanya tukang ledeng ya, tukang ledeng ya, istilah PDAM tukang ledeng. Jadi kita tidak mengenal hujan, tidak mengenal terik matahari. Jadi tidak ada istilahnya waktu singkat itu 24 jam. Jadi HP kita ini semua orang PDAM hidup HP 24 jam. Jadi bekerja tanpa ada batas waktu ya. Mungkin secara kantor kita dari jam 8 sampai jam 6. Tapi dalam pelayanan kita bukan dari jam 8 sampai jam 6. Tapi dari 24 jam. Karena 24 jam. Mesin beroperasi 24 jam ya. Iya. Jam-jam 3 malam kita ditelepon. Ya juga ini ada kebocoran nih, tolong nggak kita sampaikan kepada yang melakukan teknik di tekniknya, kita sampaikan kepada Pak Salom telepon kepada teknik cabang, tolong perbaiki kebocoran di sana. Jam 3 malam harus bergerak. Kalau nggak banjir di tempat rumah orang, ya kan? Mungkin beda-beda dengan yang dengan maaf kita dengan OPD yang lain, bisa hanya mereka bisa melakukan per jam dari jam 8 sampai jam 5 sore, besok jam 8 lagi jam 5 sore, itu tidak melakukan malam. Kalau kita orang ini nggak ada istilah, jadi makanya kita nggak mengambil lockdown, nggak ada istilahnya kerja di rumah, tidak ada ini WFH ya, WFH tidak ada, jadi nggak bisa kita, bukan nggak melakukan, nggak bisa. Jadi hari ini kita itulah kenyataannya, memang kami sebagai pelayanan ini dasar memang kewajiban ya, kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah pada kita melayani, memang sebagai tugas, dan memang sudah ikrar kita sudah siap pada karyawan PDAM, sudah siap
siap bekerja dan siap 24 jam. Tidak ada istilah hari ini saya tidak ada kerja. Oh, tidak ada. Jadi sedikit ini yang bisa kami harapan ya ke depan bisa pelayanan kita bisa kontinuitas, karena di dalam istilah PDAM ada 3 K: kontinuitas, kualitas, dan kualitas. Itu yang kata kuncinya bendungan karet harus diganti. Sekarang Itu karena sumbernya dari situ. kalau ditempel Kalau istilah tempel bisa bertahan cuma hanya sesaat untuk menangani permasalahan sementara. Tapi harapan kita kalau bisa bergantian. Permanen ya. Yang permanen. Jadi setidaknya untuk jaga untuk saat ini sudah tertangani itu sih. Iya, walaupun ini kalau diganti permanen kita jamin Pak. Insya Allah bisa. secara teknis ya. Secara teknis bisa, kecuali kalau debit air Kurang Aceh masih seperti ini. kalau memang Ibarat itu kehendak dari Honda Allah juga kan, Honda. kita bisa menjamin Kalau kalau memang kehendak Allah bisa memberikan hujan terus menerus, ada listrik. Karena kualitas hujan juga berpengaruh ya, sumber air. Sumber air Ini sumber. Kalau tidak ada air, tidak ada yang mau dibendung dia. Iya, nggak ada yang minum juga. Oke, kita beralih mungkin terakhir nih Pak. Kita mau penutupan. Biasa masalah PDAM itu salah satu kehilangan air adalah pencurian. Kalau di Aceh besar seperti apa Pak kondisinya? Iya. Pencurian air. Persis. Ya, itu memang setiap PDAM itu mengalami. Iya. Yang mengalami, namun demikian kita mengusahakan meminimalisasi untuk bisa pencurian air. Karena ini mudah karena air tidak seperti listrik. Kalau listrik melakukan sembarang itu bisa dia mati. Kalau air melakukan sembarang itu dia paling mandi basah. Ya, aku dengan disemprot dengan airnya nggak ada risiko sebagai hidup. Ya basah bisa mandi lagi, nanti ganti pakaian lagi. Tidak ada kontak, tidak ada apa-apa. Cuma kita minta kesadaran dari masyarakat untuk supaya ini tidak melakukan pencurian. Kenapa begitu? Kita sebagai umat Muslim di Aceh khususnya, orang Aceh nggak ada yang non Muslim. Jadi kalau mandi wajib dengan menggunakan air curi, sembahyang juga. Bahkan ini lebih fatal lagi kalau nanti mati. Kalau mati dimandikan dengan air curi, nanti ditanya sama malaikat di dalam kubur kanan dan kiri, kamu kesini mandi suci ya? Ya, sudah suci, sudah. Mandi pakai air apa? Air curi. Iya. Jadi situ pun sudah jadi kenalan. Jadi sebagai kita umat Muslim itulah kami mengharap kesadaran kita beragama. Ya, dari keinsafan supaya ini kita mengelola ini bukan untuk mengambil keuntungan yang banyak. Ya, kita nggak menjadi ini karena faktor sosial kita. Bahkan selama ini kita banyak hutang yang menjadi kendala yang tidak bisa dibayar. Operasional kita harus bisa berlanjut, perbaikan kebocoran kita harus setiap hari kita lakukan. Ya, itulah harapan daripada kita kepada masyarakat supaya ini bisa sama-sama menjaga, ya, supaya kehilangan air ini, sebab kecurian ini juga mengganggu orang. Ada berapa ribu liter Pak kehilangan kita biasa? Kita sekitar 26%. 26%. Itu dari total produksi. Dari total produksi keseluruhan bisa. Namun demikian harapan daripada pemerintah itu ada gridnya di bawah 20%. Kehilangan air di bawah 20% itu sudah kita bisa memaklumi kalau ada kehilangan, tapi angkanya itu harus dicoba. Pemerintah sudah memberi ringnya di bawah 20%. Kalau 20% misalnya 15%, 10% itu kehilangan air itu mungkin ada kebocoran bukan kebocoran di air liurnya, kita buang angin bisa dibawa hilang air. Tapi nggak ada kecurian di masyarakat. Kita sekarang kan orang kalau bisa free kan. Pak, saya dengar info ada itu pencurian air itu justru digunakan bukan untuk rumah tangga, asal penyiraman kebun, tanaman seperti itu. Betul? Bisa jadi itu menggunakan untuk fasilitas yang lain bukan. Saya bukan ada yang hal urgent ya. Memang ada yang di rumah ada juga. Iya. Ada yang di rumah ada juga menggunakan, bukannya itu penyambungan. Misalnya kita buat meteran begini ya, tapi di bypass. Jadi meteran digunakan juga, ini yang curi digunakan juga supaya jangan banyak keluar angkanya. Itu perlakuan yang tidak normal ya. Memang kalau memang itu kan, kalau penyiraman tanaman itu penyiraman rumput untuk kandang biasa itu, kalau memang kita dapat itu memang kita selesaikan dengan
yang pertama langkah kerja. Kalau memang tidak mampan, kita perlu melakukan secara hukum ya. hukum. Jadi Ada selama itu seperti ini ya. ada kita lakukan, cuma kita memperingati saja. Tapi mereka kalau sudah berubah secara kita ingatkan tidak melakukan lagi, ya kita sama-sama kita maafkan ya kan. Tapi kalau memang bandel masih melakukan, itu memang kita tempuh jalan hukum untuk bisa sebagai peringatan dia bernegara ada dasar hukum negara kita, ada berdasarkan hukum juga kita harus melakukan kewajiban itu. Saya pikir yang begitulah dalam pelayanan ini. Mungkin kendala itu memang kita bermacam beragam kita hadapi ya. Ada yang mungkin terakhir Pak, ini kita mau tutup, mungkin ada closing statement Pak dikit tentang secara keseluruhan tadi pelayanan kita. Saya pikir ini berakhir kepada penyampaian pada ini kepada masyarakat kita, bahwa mohonlah yang pertama sekali kesabaran kita melayani semaksimal mungkin. Namun demikian takdir dari Allah membocor ini bendungan karet, tapi kita usaha sebagai manusia berubah nasib ya, perubahan nasib kita untuk melakukan itu supaya tidak ini, dengan ada bantuan daripada pihak-pihak pemerintah pusat untuk melakukan hal ini. Saya pikir inilah masyarakat, walaupun kita sampaikan berulang kali, mungkin sudah berulang kali kita sampaikan, kepercayaan kepada kita sudah kurang, karena itu permasalahan itu aja. Jadi orang mungkin tidak melihat kenyataan, yang sudah melihat kenyataan sudah mengiyakan, yang belum melihat kenyataan masih mungkin beralasan kita menyampaikannya. Namun demikian kita mohon kepada masyarakat kita yang berlangganan dengan PDAM Tirta Mandala, ini bukanlah hal yang kita kesengajaan. Jadi ini memang yang terjadi, kenyataan yang terjadi, bahwa inilah yang kita lakukan pada hari ini untuk berusaha untuk airnya bisa tersuplai dengan bagus, tapi kenyataannya itulah yang terjadi. Mudah-mudahan pengertian daripada masyarakat kita bisa memaklumi, dengan harapan kita sama-sama mendoakan kepada pemerintah baik daerah baik pusat, dengan harapan itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh. Bukan Aceh Besar saja, Banda Aceh juga sangat membutuhkan, karena Banda Aceh memang 100% menggunakan air PDAM. Saya pikir inilah yang harapan-harapan yang harus kita sampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, perhatian yang sangat serius kepada PDAM kedua, PDAM Tirta Mandala dan Tirta Daru. Saya pikir ini untuk bisa mensejahterakan umat yang menggunakan air PDAM. Saya pikir terima kasih pada hari ini yang sudah, mungkin saudara-saudara kita sebagai pelanggan sudah mendengar ini ya. Mudah-mudahan ada pemahaman yang sama kita dalam pelaksanaan ini. Mudah-mudahan nawaitu daripada kami PDAM itu adalah tetap melayani. Apapun yang hari ini yang terjadi, kita tetap melayani semaksimalnya, berusaha semaksimalnya. Nawaitu kita tetap nawaitu sebagai pelayanan dasar ya. Terima kasih, saya pikir. Oke, demikian Saudara Alun bincang kita hari ini soal penyediaan air baku di Banda Aceh. Jadi permasalahan utama selama ini terjadinya gangguan distribusi itu adalah bendungan karet bocor. Kejadian ini sudah berlangsung sejak 2015 dan berulang kali dia. Dalam setahun mengalami beberapa kebocoran, termasuk dalam beberapa pekan terakhir di kawasan Aceh Besar, khususnya pelanggan PDAM Tirta Mandala itu ada kembali tersendat suplai airnya, ternyata juga kebocoran bendungan karet. Namun setelah diperbaiki, ternyata dalam beberapa hari ini bendungan karet itu juga bocor lagi, sehingga sampai hari ini produksi PDAM Tirta Mandala itu belum maksimal. Jadi permasalahan inti itu ada di bendungan karet. Mungkin sebagai solusinya adalah penggantian bendungan karet ini secara permanen, diganti sehingga tidak ada lagi masalah kebocoran itu untuk beberapa tahun ke depan. Jadi namun proses pergantian ini bukanlah wewenang dari Tirta Mandala maupun Tirta Daru, tetapi ini adalah sungai ini berada di bawah naungan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 yang berada di bawah Kementerian PU. Jadi itu wewenangnya ada di pemerintah pusat, namun usulannya tentu saja ada di pemerintah daerah. Antara ini Pemkab Aceh Besar dan Pemku Banda Aceh. Karena keberadaan bendungan karet ini yang berada di Lambaru, Perung Aceh, itu adalah untuk menampung air untuk produksi Tirta Mandala dan Tirta Daru, dua PDAM. Artinya
ada ratusan ribu pelanggan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang bergantung dari bendungan karet ini. Jadi inti dari perbincangan kita ini pentingnya bendungan karet ini. Maka mengganti bendungan karet secara permanen adalah keharusan, urgent ini, sudah saatnya, karena usianya tadi kalau info dari Tirta Montala sudah 17 tahun, tapi kebocoran itu sudah 5 tahun terakhir. Nah, untuk jangka panjang mungkin sudah ada juga solusi seperti tadi membangun spam di Janto dan mencari sumber air di salah satu sungai di Lepung. Namun itu masih jangka panjang yang mungkin prosesnya masih akan lama. Tentu dengan penambahan penduduk, penambahan pelanggan, PDAM tentu harus terus ekspansi mencari sumber-sumber air baku baru. Jadi sudah dilakukan walaupun saat ini masih dalam proses. Namun yang paling penting mungkin menjadi harapan semua, harapan dari PDAM Tirta Montala, PDAM Tirta Daruy khusus dan pelanggan di dua wilayah ini adalah mengganti bendungan karet. Jadi semoga harapan kita semua bendungan karet bisa digantikan secepatnya, mungkin tahun depan, Pak. Jadi mungkin karena ini miliknya pemerintah, tentu kita juga tidak bisa kita maksa harus ganti selesai tahun ini. Mungkin itu tergantung dari sistem penganggaran, karena kita juga harus bersabar mengacu lagi pada sistem penganggaran. Mungkin harapan kita adalah tahun depan 2021 setidaknya bendungan karet sudah diprioritaskan dan diganti. Jadi mungkin selesai 1 tahun. Demikian saudara Alun kita bincang hari ini soal pelayanan air bersih di Aceh Besar. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan tercapai dan kita akan bertemu lagi dalam bincang-bincang selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.